Pesan panas. Sebastian datang ke rumah sakit saat mendekati ke kamar pasien di mana ayahnya dirawat. Sebastian melihat ada Hans yang sedang menunggu di luar kamar, membuat keningnya berkerut heran dan bertanya, "Apa Lucille ada di dalam?" "Tidak ada, dia pergi entah kemana." "Siapa yang ada di dalam?" "Hanya Tuan Arnold dan Mikhail, Tuan." "Anak itu ada di sini?" tanya Sebastian terdengar kesal. "Tidak bisakah kamu membawanya?" "Jika itu yang Anda inginkan. Tapi kau juga harus tetap di sini. Saya bisa menyuruh Epe untuk membawa Tuan Mikhail." "Oke, suruh dia ke sini. Aku tidak mau ke dalam dan bertatapan dengan bocah itu," ucap Sebastian memilih duduk dulu di luar. Dia tidak ingin bertemu bahkan bertatapan mata dengan anak kecil itu. Meskipun Sebastian memang membencinya, tapi terkadang dia juga merasa kasihan, apalagi sekarang mendapatkan fakta kalau anak itu tidak lain hanya dijadikan sebagai alat saja. Makhluk itu tidak berdosa, yang salah adalah Lucille. Itu yang ada dalam pikiran Sebastian saat ini. Dia juga tidak ingin anak itu mendengarkan semuanya saat dia menjelaskan. Tidak berapa lama menunggu akhirnya Epe datang, Sebastian hanya memberi perintah dengan tangan. Epe segera masuk. "Selamat sore Tuan Besar." "Epe, ada apa?" "Tuan Sebastian sudah ada di luar. Beliau ingin bicara berdua dengan Anda. Biarkan Tuan Mikhail saya jaga dahulu." "Dia sudah tidur, biarkan saja Sebastian masuk," ucap Arnold sambil mengusap punggung anaknya. "Saya akan membawanya." "Tuan Sebastian, tidak bisa, biarkan saja dia masuk dan Mikhail tetap di sini." Dengan berat hati, Epe keluar dari kamar itu. "Kenapa kau tidak membawanya?" tanya Hans. "Tuan Mikhail sedang tidur, saya dilarang mengganggunya." Sebastian menatap jam di tangannya, dia tidak punya waktu. Apalagi di rumah Nana sudah menunggu dan memberinya peringatan agar tidak lama-lama. "Baiklah, aku akan masuk. Hans, pastikan tidak ada yang datang atau mengganggu. Jangan ada yang masuk sebelum aku keluar." "Baik, Tuan." Sebastian akhirnya masuk. Dia melihat bagaimana mata bersinar Arnold sedang mengusap punggung Mikhail. "Lihat dia, Bas. Dia hanya makhluk lemah, kenapa kau membencinya?" "Apa kau sangat menyayanginya?" tanya Sebastian. "Tidak ada ayah yang membenci anaknya, kau tahu itu?" Sebastian menarik napas dalam, tidak mudah baginya memberitahu hal ini. "Ada apa? Apa yang ingin kau katakan? Ini mungkin akan menyakitkan," ucap Sebastian memberikan peringatan. Arnold mengangkat bahunya. "Aku rasa aku terbiasa dengan itu. Aku benar-benar serius akan hal ini." "Maka katakanlah." Dan Sebastian mulai menjelaskannya secara perlahan. Nana menatap jam menunggu kabar dari Sebastian, apalagi sekarang sudah memasuki jam makan malam. Sambil menunggu, Nana menghubungi ayahnya yang ada di kampung untuk menghilangkan kegelisahan. Namun saat panggilan terangkat, itu bukan suara sang ayah. "Halo?" Itu adalah suara ibu tirinya. "Bu, mana ayah?" "Ayah kamu lagi makan, jangan ganggu." "Oh, ya udah, nanti aku telepon lagi." "Udah pulang kamu?" "Udah." "Suami kamu mana?" "Ngapain ibu tanya suami Nana?" tanya Nana yang sensitif dengan hal itu. Tidak boleh ada yang mengganggu suaminya, apalagi wanita selain dirinya. "Suami kamu lagi keluar ya? Makanya gabut nelpon ayah kamu?" tanya Rina di sana. Nana hanya diam. "Ya udah ya, nanti Nana telepon lagi." "Awas loh, suami keluar lama-lama, apalagi ini udah malam. Jangan sampai lepas, nah." "Dah," ucap Nana menutup telepon seketika. Dia menarik napas dalam merasa cemas. Pelayan di sana yang melihat itu mendekat Panadana dan bertanya, "Anda baik-baik saja, Nyonya?" "Ah iya, makan malamnya sudah siap. Aku akan menunggu suamiku." "Baik, Nyonya." Nana diam kembali. Dia mengirim pesan pada Hans untuk menanyakan di mana keberadaan Sebastian. Dan saat Hans membalas kalau Sebastian sedang merenung sendiri di kafe, Nana memiliki inisiatif sendiri. Nana naik ke kamarnya, dia membuka pakaian atasnya. Nana tahu Sebastian sedih dan dia tidak ingin suaminya merenung dan bersedih sendirian. Jadi dia memancingnya dengan cara ini. Nana berfoto dengan foto seksi kemudian mengirimkannya pada sang suami. Berbagai rasa. Arnold terdiam kaku. Dia melihat, mendengar, dan mencoba memahami apa yang dia rasakan saat ini. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya, keluh dan tidak bisa dideskripsikan. Apalagi saat dia melihat sosok anak kecil yang sedang tertidur di sampingnya. "Dad," ucap Sebastian memegang tangan ayahnya. "Aku selalu menyayangimu, tapi hal itu pada kenyataannya tertutupi karena rasa marahku." Arnold terkekeh tidak percaya. "Kenapa kau baru mengatakannya sekarang?"
karena Lucille berniat mencelakaimu. Mendengar kembali kenyataan itu, Arnold menunduk merasa kesedihan yang mendalam. Wanita yang dipikirnya akan merawatnya dan mengurusnya dengan senang hati itu ternyata menyimpan banyak rencana jahat. Kenapa dia tega melakukan itu padaku? Gumam Arnold pada dirinya sendiri. Sebastian menghela napas. Dad, dia masih muda. Maksudku, tidak ada wanita yang benar-benar cinta kecuali karena harta. Arnold terdiam. Dan istrimu? Dia memang butuh uang tapi dia merawatku dengan baik. Arnold menatap Mikhail yang masih tertidur di sampingnya. Beberapa detik kemudian dia berteriak, "Epe, apa kau di luar?" Epe yang ada di luar sontak saja masuk. "Iya tuan." Bawa dia keluar. Sebastian kaget apalagi tatapan Arnold memperlihatkan amarah mendalam. "Baik tuan," jawab Epe sambil mendekat dan menggendong anak kecil itu. Saat diangkat, Mikhail terbangun kaget. "Daddy," teriaknya merentangkan tangan tidak ingin dibawa menjauh dari sang ayah. Tapi Arnold memalingkan wajahnya yang mana membuat Sebastian menunduk merasa bersalah. Apalagi saat Mikhail menangis memanggil-manggil sang Daddy. Sebastian tahu kalau anak itu tidak terlalu dekat dengan Lucille, jadi mendengar hal ini cukup membuatnya ikut merasa sakit hati. "Dad," ucap Sebastian hendak memberikan nasihat. Tapi Arnold lebih dulu mengangkat tangannya. "Keluarlah," ucapnya pada Sebastian. Pria itu mengangguk, dia keluar dari ruangan itu dan membiarkan Arnold berdiam untuk memutuskan sesuatu. Saat keluar, Hans langsung berdiri. "Tuan," ucapnya. "Suruh anak buahmu ke sini untuk menjaga ayahku. Aku butuh sopir." "Baik, tuan." "Tapi kemana Epe?" Dia membawa Tuan Mikhail ke taman untuk menenangkan tangisnya. "Dia sedang marah." "Aku tahu itu. Suruh Epe jangan menampakkan diri apalagi bersama anak itu." "Baik, tuan." Sebastian merenungkan dirinya di kafe untuk sebentar. Dia melihat matahari terbenam sendirian. Perasaannya tidak bisa dijabarkan. Ada perasaan lega bahagia tapi sekarang didominasi oleh rasa bersalah dan kasihan pada anak kecil tidak berdosa itu. Apalagi Sebastian tahu, jika Arnold sudah membenci sesuatu, maka dia tidak akan sudi bahkan untuk menengok sedikit saja. Saat sedang sendirian merenung, Sebastian mendapatkan pesan. Itu dari sang istri yang sedang berpose seksi dengan pesan yang menggoda. Sebastian tersenyum tipis, dia ingat kalau ada seseorang yang sedang menunggunya di rumah, maka dari itu dia menarik napas dalam dan berdiri. "Kita pulang, Hans," ucap Sebastian. "Baik, tuan." Hans yang mengendarai mobil, sedangkan Sebastian masih menghabiskan sisa waktunya dengan melamun mengawasi sinar matahari yang mulai hilang. Sebelum turun dari mobil, Sebastian mencoba memasang wajah gembiranya dan menghilangkan kesedihan. Saat masuk, Sebastian tidak mendapati istrinya yang sedang menyiapkan makan malam. "Selamat datang, tuan. Apa istriku belum menyiapkan makan malam? Nyonya meminta kami membawa makan malam ke kamarnya." "Oh, benarkah?" tanya Sebastian yang langsung meluncur ke kamar. "Sayang," Sebastian memanggil saat membuka pintu. "Aku di sini, Mas," ucapnya dari arah balkon. Sebastian mendekat, dia melihat Nana menyiapkan makan malam di sana. Balkon yang seluas kamar itu dijadikan tempat yang lebih indah dari sebelumnya. "Kau menyiapkan ini, sayang?" Dibantu oleh pelayan. Wajah Sebastian memasang tampang menggoda. "Kemana pakaian yang tadi?" tanya dia saat melihat Nana kembali memakai pakaian tertutupnya. Setelah selesai mengatur piring, Nana mendatangi Sebastian kemudian memeluknya secara pelan. Dia berbisik, "Bukan itu yang kamu butuhkan saat ini?" Sebastian diam seketika, dia paham apa yang dimaksud Nana. "Jangan sendirian, berbagilah beban denganku, suamiku,"